Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Sri Rahma Ramadhani. Kali ini saya akan membahas mengenai Al-Quran. Yuk kita simak sama-sama. Al-Quran. Pengertian Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul terakhir melalui malaikat Jibril yang tertulis dalam mushaf dan sampai kepada kita dengan jalan mutawatir. Membacanya merupakan ibadah yang diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Isi kandungan Al-Quran tercakup dalam surat Al-Fatihah. Yang pertama yaitu ajaran tauhid. Ajaran tauhid yang tercantum dalam ayat kedua dan keenam dari surat Al-Fatihah. Ayat kedua menyatakan bahwa hanya Allah yang berhak menerima segala pujian dan syukur karena pada hakikatnya segala nikmat yang didapat oleh manusia bersumber dari Allah. Ayat keenam menyatakan bahwa hanya Allah yang disembah dan dimintai pertolongan. Kedua, janji dan ancaman yang termaktub dalam ayat keempat yang menyatakan bahwa Allah adalah yang berkuasa pada hari pembalasan, yang memberi pahala kepada orang yang beramal baik maupun memberi hukuman kepada orang yang berbuat jelek. Ketiga, ibadah terdapat pada ayat kelima. Keempat, jalan menuju kebahagiaan hidup, yang mana termaktub dalam ayat keenam yang mengingatkan kepada manusia agar menempuh jalan yang lurus yang diridhoi oleh Allah untuk mencapai kebahagiaan hidupnya di dunia dan di akhirat. Kelima, berita-berita atau cerita-cerita umat terdahulu. Kisah-kisah umat terdahulu termaktub dalam ayat ketujuh. Ayat tersebut menjelaskan adanya dua kelompok manusia, yaitu pertama, orang-orang yang mendapat nikmat dan rahmat Allah karena mereka beragama dan taat, serta konsekuen terhadap ajaran agamanya. Kedua, orang-orang yang mendapat murka dari Allah dan orang-orang yang sesat karena mereka menyeleweng atau menentang ajaran Allah. Selanjutnya, kegunaan atau fungsi Al-Quran. Yang pertama, petunjuk bagi seluruh umat manusia. Maksudnya adalah di dalamnya berisi aturan yang boleh dilalui dan yang tidak boleh dilalui oleh umat manusia, dengan tujuan agar manusia dapat mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Al-Quran sebagai petunjuk umat manusia sebagaimana termaktub dalam surat Al-Baqarah dan surat Fussilat. Kedua, sumber pokok ajaran Islam. Al-Quran ini tidak hanya berisi ajaran yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Allah, tetapi juga berisi ajaran tentang sosial ekonomi, akhlak atau moral, pendidikan, kebudayaan, politik, dan sebagainya. Dengan demikian, Al-Quran dapat menjadi way of life bagi seluruh umat manusia. Ketiga, bukti kebenaran Nabi Muhammad SAW. Bukti ini bahwa informasi atau petunjuk yang disampaikannya adalah benar-benar dari Allah, maka minimal ada 3 aspek yang dapat dijadikan sebagai pendukungnya. Yang pertama yaitu aspek keindahan dan ketelitian redaksinya. Yang kedua yaitu aspek pemberitaan-pemberitaan ghaibnya. Yang ketiga yaitu isyarat-isyarat ilmiahnya. Studi Al-Quran sebagai sebuah disiplin ilmu tidak lahir secara sekaligus, namun melalui proses dan tahapan. Pada masa Rasulullah dan 4 khalifahnya, studi Al-Quran disampaikan secara lisan atau dengan cara periwayatan. Pada abad kedua Hijriyah, studi Al-Quran ini mengalami perkembangan, yaitu mulai dibukukan bersama hadis. Pada abad ketiga Hijriyah, studi Al-Quran juga sudah dibukukan secara independen dan mulai digunakan istilah ulumul Quran.
Kegunaan studi Al-Quran adalah untuk membantu memahami atau menggali petunjuk dan pengistinbatan hukum Islam dari Al-Quran secara komprehensif dan mampu mengungkapkan kemukjizatan Al-Quran baik dari sisi bahasa, makna yang dimuat, bahkan pembuktian ilmu pengetahuan. Tidak ada keraguan atas otentisitas dan validitas Al-Quran karena Al-Quran dijaga melalui dua cara sekaligus. Yang pertama, penulisan, dan kedua yaitu hafalan yang terus-menerus. Bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran karena Rasul yang diutus menyampaikan Al-Quran tersebut adalah Nabi Muhammad SAW adalah yang berbahasa Arab dan disampaikan kepada umat yang berhadapan langsung dengan Nabi tersebut adalah juga menggunakan berbahasa Arab. Terima kasih yang sudah menonton, semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa berbagi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.